Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian Tarhib Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pula di Yaumul Kiamat nanti. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, dilanjutkan dengan acara inti yaitu kajian Tarhib Ramadan, dan dilanjutkan dengan doa, serta diakhiri penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185, yang akan dibacakan oleh Ibu Media Oktaviana dan Ibu Karina Sari sebagai sari tilawah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib baginya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta yang akan diwakili oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian. Kepada Bapak Dr. Andes Aris Hidayat APT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Balai POM yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara kajian pada hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, ya kita bisa meluangkan waktu kita untuk acara pengajian pada hari ini. Kemudian kami juga menyampaikan permintaan maaf dari Ibu Kepala Balai pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir di sini karena mohon maaf kebetulan berbarengan kegiatan, satunya ada tamu dari Magelang, dan ya, Ibu menghadiri acara tersebut dan kemudian menugaskan kami untuk mewakili di kegiatan ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ya, kemarin itu saya melihat membaca undangan ini yang akan memberikan tausiah ini Pak Titik Purwodarsono itu saya langsung ingat waktu kuliah dulu gitu. Waktu kuliah dulu ini saya sudah sering kalau kuliah itu ya kalau pengajian di kampus dulu itu Pak Titik itu kayak gitu. Yang sering saya angkatan 85 Pak di farmasi gitu. Jadi waktu itu Pak Titik yang sering saya dengerin mengisi pengajian itu kan Pak Titik sama yang saya masih saya ingat tuh dengan Pak Jajir itu di kampus dengan ini ya jadi ingat lagi waktu dulu ya sehingga kalau Pak Titik yang ya beliau sudah lama lah berkecimpung di bidang ini dan kalau kita lihat materinya tentang kehidupan berkeluarga ya semoga nanti pengalaman di Pak Titik di pemuda di konselor perkawinan, nah mungkin nanti bisa memberikan pada kita ya, karena kebanyakan di Balai POM ini ya keluarga relatif anak-anaknya masih sekolah kebanyakan Pak. Ya, ada yang masih kecil, ada yang besar juga, yang anak-anaknya sudah menikah juga ada, tapi lebih banyak anak-anak yang berusia sekolah. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman itu mungkin nanti Bapak bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian kami dari mewakili kantor juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, terutama ketuanya Mas Antas. Kita ucapkan terima kasih yang telah berusaha untuk mengisi kegiatan Ramadan pada kali ini dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun kalau kita lihat di TV itu mungkin TV ini sudah menyambut Ramadannya sudah berapa
minggu yang lalu ya. Kita lihat iklan-iklan itu sudah menyambut Ramadan semua. Kadang-kadang kita yang punya Ramadan sering lupa, iklannya sudah persiapan Ramadan semua. Terima kasih kepada Mas Anjas yang telah berpartisipasi untuk meramaikan atau mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dan bersama teman-teman panitia semuanya. Dan terakhir kami juga mengucapkan permohonan maaf juga kepada Pak Ustadz seandainya nanti pada kegiatan di kali ini ada hal-hal yang tidak berkenan karena ya sejak tahun lalu kita memang pengajian secara sebagian secara daring yang luringnya sedikit, jadi ya karena kondisi ya pandemi jadi kegiatannya belum bisa luring semua, jadi yang hadir di tempat ini masih terbatas. Saya kira demikian sambutan kami mewakili Kepala Balai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aris yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu pengajian Tarhib Ramadan 1442 Hijriah, sekaligus doa bersama yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Ustadz Didi Purwodarsono. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Didi Purwodarsono, tempat tanggal lahir Trenggalek 18 Februari 1960, pendidikan S1, Fakultas Filsafat UGM, pekerjaan mubalik, konselor keluarga dan perkawinan di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, pengasuh Pondok Pesantren Modern Miftahun Jannah, Yogyakarta, menikah dengan 1 istri dan dianugerahi 6 anak, alamat tinggal Trini Trihanggo, Gamping Sleman, Yogyakarta. Kepada Ustadz Didi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di offline maupun yang online, baik yang di depan saya secara nyata maupun yang secara maya. Memang agak sulit ceramah karena yang ada yang nyata, ada yang maya. Kalau yang nyata pun juga tidak kelihatan wajahnya karena pakai cadar semua. Latihan jadi teroris. Kalau cadaran kok dikaitkan dengan teroris. Jadi yang saya muliakan Bapak Arif dan seluruh keluarga besar Balai Besar POM Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di forum ini untuk persiapan menghadapi Ramadan. Meskipun sudah amat sangat terlambat. Karena dalam konsep idealnya persiapan Ramadan itu sejak awal bulan Rajab. Sehingga ada doa yang dibaca Nabi setiap memasuki bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada
bulan Ramadan. Jadi persiapan menghadapi Ramadan itu seharusnya pada awal bulan Rajab. Tapi ya daripada tinimbang yang lebih baik aluwung. Daripada tanpa persiapan sekali ya meskipun terlambat mendadak nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan setiap tahun pasti datang. Dan kita sudah punya pengalaman melewati sekian kali Ramadan. Kalau saya misalnya berpuasa sejak usia 7 tahun, berarti saya sudah mengalami berRamadan 54 tahun. 54 tahun. Tuh. Nah, tapi kok ya dari Ramadan ke Ramadan kok ya kayak begini-begini saja. Tidak ada dampak yang signifikan. Apalagi kita bangsa Indonesia itu ya mayoritas ya berpuasa, tapi kok ya sik panggah dikon latihan jujur itu, latihan disiplin, punya keteguhan dan ketaatan itu. Sehingga temanya harus itu ya Pak. Berarti banyak jamaah yang belum kayaknya banyak peserta karyawan yang belum disiplin. Ada yang tidak teguh atau mungkin ada yang tidak taat terhadap atasan. Kok harus temanya ini? Nah, saya kira sudah ditingkat saja, diingatkan saja. Ya paling tidak kalau kita jujur, kalau kita disiplin, punya keteguhan dan ketaatan dilandasi dengan semangat keikhlasan. Bukan hanya persoalan bayaran, tapi juga persoalan ganjaran kan gitu. Karena orang Islam itu ya nasibnya dua, nasib dunia dan nasib akhirat. Masa depan kita ya dua, masa depan sebelum mati, masa depan sesudah mati. Sesudah mati itu pasti, sebelum mati itu mungkin. Maka orang yang beriman selalu diingatkan bersikap adil. Kejar yang pasti, jangan melupakan yang mungkin. Bersungguh-sungguh terhadap yang pasti, tapi tidak mengabaikan yang mungkin. Surat Al-Qasas ayat 77 itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi kita disuruh mengoptimalkan perjuangan kita itu untuk nasib kita di akhirat. Tapi tidak boleh wala tansa, larangan haram, dosa kalau kita melupakan nasib kita di dunia. Jadi kita melupakan dunia demi akhirat itu justru hukumnya haram. Allah menegaskan wala tansa, jangan kau lupa. Dunia larangan. Tapi tujuan kita akhirat. Jadi Bapak Ibu, akhirat itu pasti, dunia itu mungkin. Karena apapun yang terjadi sekarang sampai mati itu baru kemungkinan-kemungkinan. Jadi Bapak Ibu punya putra kelas 6 SD, cerdas, jenius, ranking terus, didoakan yang banyak supaya lulus. Siapa tahu mau ujian di smackdown kancane mati. Kan ada yang sedang pacaran itu belum tentu nikah dengan pacarnya gitu. Yang jadi sekarang pacar yang keberapa Pak Arif? Nah, yang nikah dengan pacarnya itu belum tentu harmonis dengan pasangannya. Kadang-kadang pacarannya 5 tahun, nikah 3 bulan bubar. Indahnya cuma selama bulan madu. Setelah itu datang bulan-bulan empedu. Nah, itu harapan-harapan dunia itu maksimal 50%. Jadi kalau ibu-ibu dulu punya pacar, engkaulah harapanku, setelah dinikah sudah tercapai berapa harapannya? Jujur, sering dipuaskan apa sering dikecewakan? Oh. Oh, sering syukurnya apa sering sabarnya ngadepi suami? Ayo. Nah, dunia itu kan hanya mungkin. Jenengan masa utek itu mangan enak itu hanya mungkin. Jenengan tidur nyenyak di hotel mahal itu juga hanya mungkin. Dunia itu apapun belum pasti. Tapi namanya mati kan pasti. Hidup lagi sesudah mati itu pasti.
adanya surga dan neraka itu pasti. Di surga itu pasti mulia, di neraka itu pasti menderita. Dan yang dunia wang sinawang gitu. Sing numpak Mercy mrebes mili, sing nyurung kereta iso ura-ura. Makan di restoran mewah dengan di pinggir sawah, nikmat mana? Belum tentu. Nah, dunia itu belum tentu. Maka Islam mengajari kita cerdas, adil, bagaimana mensikapi yang pasti dan bagaimana mensikapi yang mungkin. Nah, jadi akhirat itu harus sungguh-sungguh. Tapi soal dunia itu jangan diabaikan. Nah, untuk akhirat kita butuh ganjaran, untuk dunia kita butuh bayaran. Maka sak polah tingkai wong iman ki kudu bismillah golek ganjaran ning ora lali nampa bayaran. Jadi bekerja ke kantor harus cerdas, bismillah golek ganjaran. Jadi jujur, disiplin, taat itu dalam rangka ibadah, mencari pahala, ganjaran yang pasti kita nikmati nanti di akhirat. Tapi jangan lupa menerima bayaran mungkin bisa kita nikmati di dunia. Di dunia itu sing nyambut gawe, kali sing mboten nyambut gawe, janjane rezekine kan pundi, Pak? Bu, di dunia itu orang yang kerja dengan yang tidak kerja itu sebetulnya rezekinya itu banyak mana kok dari nyambut gawe golek rezeki. Banyak mana? Harus disambi loh, daharane. Unjane. Nggih. Oh, dicepai ya disambi monggo gitu. Kira-kira sing nyambut gawe kali sing mboten nyambut gawe niku lho jatah rezeki kathah pundi? Kathah sing mboten nyambut gawe. Maka tukang-tukang itu sing ditunggu jam 12. Coba ya leren nyambut ngan coba bayangkan gitu. Neng pengajian niku sing akeh rezekine sing ora nyambut gawe. Penceramah ra kok bermangan wong ceramah terus jenengan iso nyambi kan gitu. Itu dunia. Jadi kalau jenengan hanya mencari untuk dunia rugi. Maka Bapak Ibu surat Yasin ayat 12 kan kita diajari itu, diingatkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami Allah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk menghargai prestasinya dan prasastinya. Jadi kita tuh butuh adanya hidup sesudah mati. Karena apa? Kita terlanjur jadi orang yang punya prestasi dan punya prasasti. Punya amal dan punya bekas yang kita tinggalkan. Lah kalau mati kok selesai, urip kok menglakoni mopi itu, metu mangan modot mantenan meteng manak mati. Nah, padahal kita sudah terlanjur berprestasi. Di dunia itu yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi tadi jatahnya banyak mana? Yang punya prestasi akademis tinggi kira-kira dengan yang tidak hidupnya panjang mana? Harapan hidupnya. Ayo, lek enek prasmanan nih kok, sing nyumbang akeh karo sing ora nyumbang leh kok dokah pundi kira-kira. Kira-kira di kantor atasan dengan bawahan tuh lek tidur itu begitu disian pundi. Itu leh ngeloni karo bojone ki akeh ndi kira-kira. Sering pundi kira-kira. Nah iya kalau jenengan jadi orang berprestasi kok hanya berharap untuk menunggu mati, rugi malah pitik sing ora berprestasi lek mati duwe rego 1 kilo 40.000 saiki. Itu kuburannya mulia, perutnya manusia. Kita berprestasi kok pengen nunggu mati, sementara kita belum tentu menikmati seluruh hasil prestasi kita. Bu, dan jangan gaji ini mundak, keleh mangan ya mundak. Ya kan tidak, Pak. Oke, bapak-bapak dulu ketika gajinya 2 juta punya 1 istri. Setelah berprestasi 8 juta, nambah 3 berani enggak, Pak? Hah? Padahal pengen betul. Nah yang ya makanya rugi. Orang yang berprestasi kok hanya untuk menunggu mati. Maka keyakinan adanya hidup sudah mati itu tuntutan fitrah manusia. Apalagi jangan kok punya prasasti mati ninggal ke rekening di berbagai macam bank tanah ombok. Sing nek mati prasasti jenengan sinten.
Kita nggak sempat mentransfer ke akhirat kan wakaf ra gelem yang ditinggal. Ya anaknya yang rebutan dadi padu ra kobel dongake wong tuane. Nah, maka kalau kita jadi orang yang hebat, punya prestasi dan prasasti, ya harus yakin adanya hidup sesudah mati. Bu, kalau jenengan hanya berharap dunia, ya siap-siap bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air ubah, dikayati malah ngerogoh rembelok. Ditulung malah goyang mulai, goyang kiri, goyang berjanji, goyang mengingkari. Mesti nelongso. Ya nasib, kenapa begini? Tak tanduri pari tiba sing dukul suket. Itu karena berharap dengan dunia. Maka kita punya harapan nanti sesudah mati. Nah Bapak Ibu, meskipun dunia itu mungkin, tetapi kita tidak boleh melupakan. Hidup yang sekali ini harus ada perencanaan. Maka surat Al-Qasas, surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat hari ini untuk hari esok. Untuk yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang itu harus berorientasi ke depan, visioner. Nah, depan kita tadi ada dua tadi, pra kematian dan pasca kematian. Berarti sebelum mati pun jangan dilupakan, harus diprogram. Singkat-singkat Bapak Ibu, di dunia ini jatahnya berapa? Nabi dawuh hasabtu ummati minas sitina ila sabain. Ya, generasi umat Muhammad itu hanya 60 sampai 70 tahun jatahnya. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun. Kita semakin pendek. Kita 60 sampai 70 itu bisa lebih, bisa kurang karena mati itu kepastian yang misterius. Seperti buah kelapa jatuhnya yang enggak bareng, ada yang manggar jatuh, luluk jatuh, cengkir jatuh, degan diogrok-ogrok. Tiba ning ya ana siji loro kelapa tua wis kisut coklat kecepit bongkok. Ra tiba-tiba dipenek dhuwur sing nunggu stres. Nek nunggu mara tuwa dungane ora mati-mati iki ya ono. Jadi dunia itu begitulah. Tapi kan kita tidak tahu jatah kita. Oke, kita pasang jatah kita sampai 80 tahun ya Bu ya. Siap hidup 80 tahun? Kalau saya kok enggak ya. Saya kan paling-paling ya berharap itu diberi Allah kesempatan mati ya sekitar usia 75 itu. Munggah kita delok-delok kok ya wis ora kepenak. Oh sepuh-sepuh karo numpak mobil ya sambati lara kabeh. Duwe perkara nombo mubenge ya ora iso, gitu. Nggih wong diundang prasmanan enak ya seleksi, gitu. Kok bojone kombri getahi, segone sithik wae, sope duduhe wae, satene sunduke wae. Coba bayangkan. Lah ya wis ora enak donya kuwi umur dawa ya apa ya penting kita itu ketika masih gagah sehat itu ya 75 lah paling tidak gitu. Saya iso ndelok putu. Ya, putu saya hampir 9. Nah, jadi saya 61 putune wis Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Dunia itu tidak boleh dilupakan. Kita target nah, singkat-singkat saja 60 sampai 70 untuk program 4 fase. Fase 0 sampai 20, apa target kita? 20 sampai 40, apa target kita? 40 sampai 60, apa yang harus kita perjuangkan? 60 sampai akhir hayat, apa yang harus kita fokuskan? Itu masing-masing ada jihadnya, fasenya. Singkat-singkat, karena kita bicara masalah Ramadan, 0 sampai 20 tahun itu untuk berprestasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya adik, punya putra, saya sudah punya cucu, itu tugasnya apa? Bagaimana anak-anak usia 0 sampai 20 tahun sudah bisa dinilai dia orang berprestasi. Dididik
dilatih untuk berprestasi. Minimal punya 3 prestasi. Prestasi hati, prestasi otak, dan prestasi otot. Juara kalau olah rasa, juara kalau olah rasio, dan juara kalau olah raga. Sensitif, kreatif, dan produktif. Kolbiah, akliyah, dan jasadiah. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, tur prigel, iso dikir, pinter mikir, gelem ngrewangi dangir karo pite, lek di musuh wani melintir. Bisa kerja ikhlas, bisa kerja cerdas, bisa kerja keras. Kalau kerja keras rezekinya pas, kerja cerdas rezekinya luas, kerja ikhlas rezekinya tanpa batas. Menghadapi masalah moralitas dengan hatinya, menghadapi masalah kreativitas dengan otaknya, menghadapi masalah kriminalitas dengan ototnya. Dia harus dididik punya ilmu syar'i, punya ilmu profesi, dan punya ilmu bela diri. Ojo nganti duwe anak sampai usia 20 tahun meng dipakani warak sandange rapet turoke ndonga nanget. Targetnya sehat, kuat, diangkat berat. Diundang dikir ra teko, jak mikir ora iso kon dangir karo pite lunga lek nek sego mateng lagi do gelem ora. Musim daring kaya ngene wong tuane mumet. Ra iso ngerti apa-apa. Nggih ta? Enten mboten niku. Usia 20 tahun sik kotok koyok pitik broiler, lemu gede resik colke kok kandang ming dlongap. Nah, itu kan rugi ya. Jadi 20 ada untuk berjuang berprestasi. Gitu. Juara hati, juara otak, juara otot. Kon ngapalke Quran ya juara, kon matematika ya juara, kon karate ya juara. Itu orang berprestasi, fasenya fase ini. Maka kalau bisa belum nikah dulu, wong berprestasi kok nikah gitu. Itu membantu apa mengganggu? Nah, untuk berprestasi kalau bisa belum nikah. Nikah itu untuk apa? Memasuki fase 20-40 untuk jadi orang sukses. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya berprestasi, dalilnya mana? Ya silahkan baca surat Al-Imran 190-191. Itu ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Itu orang berprestasi dalam Islam namanya ulil albab. Orang yang punya kecerdasan mendalam, cerdas hatinya, cerdas otaknya, dan cerdas ototnya. Afektif, kognitif, dan psikomotoriknya berprestasi. Wah, nyenengke banget lendu anak itu. Minimal kalau di rumah kita senang, kalau pergi dari rumah kita tenang. Kalau di rumah bisa membahagiakan, kalau di luar rumah bisa membanggakan. Di rumah bisa berbakti, di luar rumah bisa berprestasi. Tidak seperti umumnya anak sekarang. Lek ning omah wong tuane susah, lek lunga kok omah wong tuane gelisah. Mboten ngoten niku. Sarjana arep dadi manten urung iso bedake tumbar karo mrica ya ono kok. Sembarang-barang ibu engko lah segalanya gitu. Sing golek duit ya ibune, sing ngambil ya ibune, sing lairke ya ibune, nyusoni ya ibune, ngantar jemput sekolah ya ibune. Gawean ya ibune, kok ning omah nyapu ya ibune. Terus gimana? Sing sora sapa ngoten niku. Nah, ibu bangga dipuji engko lah segalanya ngoten niku. Bapak emeng mancing karo gaple. Nah, prestasi. Nah, setelah berprestasi jadi orang sukses. Sukses itu apa? Ukurannya 6. Silakan baca surat Al-Imran ayat 14. Jadi ukuran orang sukses itu minimal ada 6. Nah, dengan ilmu syar'i, ilmu profesi, ilmu bela diri, dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras tadi, ya dengan jujur, dengan disiplin, dengan taat, dengan kesungguhan dan keteguhan tadi, kita cari 6 hal. Suyina linnasi hubus sahawati minan nisa. Bisa menyalurkan syahwat secara terhormat. Leh pacaran leren, nikah. Gitu. Menyalurkan syahwat terhormat, menikah bukan pacaran. Apalagi kan pacaran itu
tidak mengantarkan rumah yang bahagia. Wong pacaran kan tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan, dan kebohongan. Jadi kan omong kosong, orang pacaran bilang, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu, belgedes. Kalau di dadamu ada apa, aku tahu. Maka prosentase orang yang pacaran keterlaluan itu cepat mengalami kebosanan. Tadi saya Bapak Ibu jadi konselor di kantor pemberdayaan perempuan dan masyarakat, sering menangani kasus-kasus KDRT. Nah, kebanyakan yang broken itu justru ketika pacaran keterlaluan, bahkan sudah pemilu. Perkawinan hamil dahulu kan. Jadi hukum Gosen sudah berlaku karena kenikmatannya dikredit lebih dulu. Begitu nikah yang dihadapi sudah tidak ada sandiwara lagi, ya sudah muncullah kejelekan-kejelekannya. Maka nikah. Jadi anak kita disuruh berprestasi dulu, setelah berprestasi kemudian segera dinikahkan. Jangan menunggu ekonomi mapan, silakan baca surat An-Nur ayat 32. Itu. Jadi tidak ada jaminan orang yang berangkatnya mapan tapi ekonominya lebih baik daripada yang berangkatnya tidak mapan. Malah justru kalau bisa nikah itu dalam keadaan belum mapan. Ngerti leh loro lopo bahwa ini hasil perjuangan sudah dari awal. Saya dulu nikah itu tidak dari nol tapi dari min. Jadi arep mikir golek meneh ya mikir-mikir wah aku direwangi koyo ngono kok golek meneh ya mikir-mikir kan apa ikatannya kuat. Nek wong loro maka udah 20 yang aku dulu memang Golkar, golongan Kasep Rapi. Dan nikah usia 27 tahun jadi terlambat. Tapi anak-anak saya rata-rata nikah 21, 22. Laki-laki anak nomor 4 itu 21, anak nomor 3 laki-laki 22. Anak pertama perempuan itu 21 kurang. Cuma anak nomor 2 yang agak lambat karena seniman, itu nikahnya 25 tahun karena diselip oleh adiknya 2. Itu harus panas, golek mendadak. Nah, karena diselip itu mempercepat yang diselip ya Pak ya. Orang sah ngenteni wong masih urung kok ya, disiweng lah ya kemrungsung gitu. Panjenengan numpak mobil arep nyetir pelan-pelan bolak-balik lebih suwe ya panas aja toh. Jadi kalau yang belum dapat adiknya suruh duluan lebih cepat mempercepat itu. Jadi kembali. Jadi nikah, setelah nikah apa? Wal banin, orang sukses itu yang punya anak. Meskipun kita sudah punya gelar yang banyak, prestasi kita belum nikah ya sih bolak-balik takoke wae, dhewean wae normal ora to. Terus nikah lama sugih andi anak dianggap masih belum lengkap. Yang keempat apa? Yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Punya harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Menabung. Jadi pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Kalau orang dulu diberikan emas dan perak. Sekarang ya ditabung. Punya ATM gold dan silver kan gitu. Minimal kan gitu. Ada nyogok duit metu dewe kan gitu. Nah yang keempat, wal khairil musawamah, kuda pilihan. Kuda pilihan itu alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Kuda itu kakinya 4, bodinya kuat, dipandang memikat, jalannya cepat. Standarnya sekarang Toyota Alphard gitu. Jadi usahakan. Ya sebelum 40 tahun kita orang kok podo kalau zaman kuliah Pak Arif numpak motor ya sekarang ya ganti numpak mobil, maksudnya tidak ada kemajuan. Nah, anak kudanan ya repot toh. Anak mau numpak motor, anak kuda yang dia. Udah 4. Itu kuda pilihan. Yang kelima apa? Wal an'am. Binatang ternak. Binatang ternak itu adalah aset yang dinamis, aset yang tumbuh. Binatang ternak itu bisa besar, bisa bertelur, bisa beranak untuk kembang biak. Artinya apa? Ada kuantum ekonomi. Pangkat yang naik, pengaruh yang lebih luas, bisnis yang semakin maju. Itu ada dinamika ekonomi. Jangan berprinsip aku masih seperti yang dulu. Hidup itu berubah. Minimal Anda sudah menyesal lah. Aku biar kok tuku neng perumahan sempit ngene loh, iya toh Pak. Dulu ketika mulai wah iso nyicil apa ora. Baru sekarang kan getun ngerti yang ngono aku biar tuku sing garasi nombong ngoten to. Hidup harus dinamis. Itu namanya balatansa, jangan dilupakan dunia itu. Itu kesuksesan, perhiasan, aksesori.
Dan yang kelima apa? Yang keenam apa? Walhas. 40 tahun kita sudah punya sawah ladang. Sawah ladang itu kalau simbol petani, itu aset yang produktif tanpa dikerjakan sendiri sudah mendatangkan hasil. Jadi kalau petani sudah jadi tuan tanah, ora usah macul, ora usah matun, ben panen mesti ada sing setor. Artinya sudah jadi juragan, sudah jadi komisaris, wis duwe kos-kosan 24 kamar. Yes. Ya kalau ASN ya sudah, nanti insya Allah pasti dapat pensiun, dapat askes, besok ketika anak sudah mentas semua, wis orang ngerepoti wong, ora usah nyambut gawe, arek ngutul nang ATM duit iso metu dhewe. Nah, itu usia 40 tahun. Maka Nabi usia 40 tahun sudah diberi gelar Al-Amin. Orang yang dipercaya secara sosiologis. Karena apa? Beliau dulu berprestasi, kemudian dia fatonah, tablik, aman dan seterusnya itu, kemudian dia punya Khadijah, punya Fatimah, punya onta koswah, dan seterusnya. Punya dunia sudah diinjak. Itu namanya orang sukses. Nah, dengan cara apa? Dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Jangan dengan kerja culas, kerja malas, dengan kerja jalan pintas. Nah, itu tidak. Tetap dengan cara yang terhormat. Tidak dengan korupsi. Tidak dengan curang. Tapi dengan cara tadi. Ilmunya, moralitasnya dipakai. Nah, setelah kita jadi orang sukses, jangan lupa, kita masih berlanjut. Personalnya ditambah ke personal 3. Gigi 3 apa? Bahagia. Karena tidak ada jaminan orang yang berprestasi hidupnya bahagia. Banyak teman-teman saya dulu juara kelas, sekarang mati dulu. Teman yang dulu SD juara kelas, jadi pelacur ada. Hidupnya nggak bahagia. Banyak orang sukses tapi juga tidak bahagia. Maka ada istilah uang sinawang. Jangan hanya sekedar kita jadi orang yang disawang sukses, bahagia. Tapi nyatane ora bahagia. Anak wong tua penak, ya sampean uripmu omahmu gede ngene. Ya sampean sing nyawang, aku wis ngrasake sumpek. Nah, itu kan berarti tidak bahagia. Maka perjuangan usia 40 tahun itu untuk bahagia. Nah, kalau untuk bahagia apa? 5 syaratnya. Silahkan, ini waktunya kita baca doa itu. Hafal. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu khusus doa usia 40 tahun. Allah menyebut dengan jelas. Hatta idza balagha sudahu wa balagha arba'ina sanah. Qala Rabbi ausi'ni. Dah hafal belum? Orang apa ya orang 40 doan umure iki sik nom-nom gitu. Nah itu seharusnya orang 40 tahun Allah nyebut hatta idza balagha sudahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau orang sudah berprestasi, sudah sukses, dewasa segalanya, dan usianya 40 tahun berdoa. Jadi kan harus punya cita-cita baru. Doanya 5. Rabbi ausi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Sukses, bahagia itu dengan syukur. Bukan dengan harta, tapi dengan syukur. Tadi kalau kita sudah berprestasi, kita sudah sukses, disyukuri. Maka disebut an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kau berikan kepadaku dalam bentuk kesuksesan, dan yang kau berikan kepada kedua orang tuaku sehingga aku dulu berprestasi. Jadi ketika kita berprestasi kan dibiayai orang tua. Didukung orang tua, diantarkan orang tua. Coba, kuliah di farmasi ada orang tua seorang, Pak. Kalau saya masih bisa bangga sedikit. Saya berangkat ke Jogja dikasih 60.000 orang tua. Wes tol, jangan ngarep bulanane ya. Nah, jadi saya nunggu Masjid Mardiah itu dapat gaji 15.000 dan beras 20 kilo, Pak. Bukan satu Masjid Mardiah dulu. Jadi tapi umumnya orang berprestasi karena lewat orang tua. Nah, kemudian kita jadi orang sukses karena jerih payah kita tadi. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas tadi. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, disyukuri. Artinya apa? Dinikmati, jangan hanya ditumpuk. Jangan bangga dengan barang bergengsi tapi nggak sempat ngambil fungsi. Betul. Nikah itu, bojo itu bukan koleksi tapi untuk fungsi. Oh, sekarang kan banyak orang nikah hanya punya pasangan untuk gengsi.
bangga-banggaan pejabat ini. Padahal tahu kumpul. LDR, long distance relation. Kok di sana, kok di sini. Gitu, Pak. Ada nggak kayak gitu? Ya, pasangan nikah untuk gengsi atau ngeloni, ya rugi tuh. Benjing, lek pun pensiun kelonan bendino. Ya rugi, punya anak hanya untuk pajangan, gengsi, tidak pernah bahagia, rugi, disyukuri. Yang ada tadi, yang telah dicapai tadi, disyukuri. Kenapa? La in syakartum, la zidanakum, wa la in kafartum, inna adabi asyadid. Dengan syukur akan ditambah nikmatnya. Surat Ibrahim ayat 7. Bagaimana kita itu tadi bisa mensyukuri, jangan hanya sibuk mencari tadi. Sibuk golek pangan direwangi rakop bermangan rugi. Bakul gudeg saking larisi rakop bersarapan. Ya eman. Sibuk meniti karir lupa menikah. Menikah tapi enggak serumah tapi enggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah saling lelah. Itu kerjanya cuma marah, lempar-lemparan barang pecah. Lah, suaranya kayak kucing. Jadi tontonannya bocah-bocah rumah tangganya bubrah, anak jadi masalah raber dari sekolah ngajar soal sering salah terima rapot banyak yang merah. Akhirnya saya kira orang anak semerah, saya cah bodoh ya dia kok pinter kok. Ke wong tua ini ya seneng tenan. Guru sekarang kan pinter ngaji ya Pak ya, ngarang biji gitu. Ujian oleh 30 itu terus 75 wong tua ini bangga coba. Itulah jadi menghancurkan masa depan generasi kita. Nah, aku ya protes. Telu ya terus telu. Waktu 75 ngapusi dengan guru kok ngajari orang jujur. Nah, itu orang munggah kok diunggahke saya pinter apa bodoh. Bebannya sebagian ringan apa sebagian berat. Nah, ya itu kan salah sistem kita. Nah, jadi disyukuri. Ya punya asetnya, kendaraan ya dipakai orang yang dipanasi tok gitu. Punya rumah ya sing digoni sing apik ora sing apik dikontrakke sing digoni sing elek nganti mati rong nggone kayak mlebu penjara ya rugi toh gitu. Nah jadi disyukuri. Yang kedua kalau ingin bahagia wa an a'mala sholehan tardahu. Berilah aku kesempatan beramal soleh yang kau ridhoi. Jadi kalau ingin bahagia, tenang, itu hiduplah berprestasi yang ikhlas. Beramal soleh untuk mengharap akhirat dan pahala dari Allah. Bukan dari dunia dan dari manusia tadi. Kecewa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berbahagia dengan pasangannya, sekarang dirubah. Apa yang dirubah? Berpikir apa yang saya berikan, bukan berpikir apa yang saya dapatkan. Kalau bisa ekstrim, hanya memberi. Nah, tak harap kembali bagaikan sang surya menyinari dunia. Dene ra diwales ora hati kan bahagia tuh Pak. Membelikan istri oleh-oleh ya ikhlas ya cenoke dibeli sing apik cenoke tinggal lunga. Ndak usah menunggu dipuji, ora bakal dilem Pak. Gitu. Malah diinterogasi tak kok regane piro banding pasar. Ora sabar. Balangke oleh-oleh. Orang bahagia itu orang yang melayani. Orang yang tidak berharap dengan balasan. Itu membantu, ya sudah membantu. Jangan minta dipuji. Orang mungkin. Kadang malah dirasani. Barang turan, terkirining. Ternyata apa itu? Nah, coba jenengan lek ngutangi wong. Lek waya nagih. Sing nagih harus ditagih. PD pundi kira-kira. Gagah pundi kira-kira lek ketemu. Jadi makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang hebat. Tapi melayani, memberi, bukan menuntut. Orang yang menderita itu karena banyak berharap kepada manusia dan dunia. Anak ini, anak saya, investasi di masa depan, tempat bergantung dari tua. Belga, yes. Malah jangan kan ngomong putu limo, repot. Waya pensiun darat ngibadah, kan berarti putu. Itu berharap kepada anak. Atasan yang nggak usah diharap, kerja ya ikhlas, profesional. Kadang-kadang tidak dihargai apa-apa, saya yang penting dapat pahala kan gitu. Kadang-kadang atasan ditaati sok mendolimi, mengeksploitasi, bawaan disayangi sok mengkhianati, demonstrasi, pembantu digateni malah nggoda suami gitu.
Oh disumbang ping 5 ya ming dibaleke ping 1 ngono duwe tangga lek utang rembuke apik-apik bosone tarik-tarik wae mbayar iki ndelik parani plirak-plirik malang grek karo ngetokke girik. Makanya kalau ingin bahagia latihan ikhlas. Kita berbuat baik, beramal soleh itu untuk cari ridhonya Allah. Soal manusia memuji atau tidak, ya lek muji alhamdulillah syukur, kalau tidak kita sabar. Ngadepi menungso ki mung loro. Syukur karo sabar. Jenengan lek rasa syukur ya menderita, ora iso sabar ya mende. Ya wis sabar ki ora apa ya. Itu menderita betul kalau jangan rasa sabar. Ikhlas. Yang ketiga apa? Orang bahagia itu wa aslih li fi dunya. Bisa regenerasi bukan sekedar reproduksi. Tadi kan sukses tadi reproduksi punya anak wal banin. Wah, anaknya akeh lemu-lemu ditimbang ning posyandu. Dan niku gitu, aku anak sehat tubuhku kuat. Tapi bareng kita mendekati usia 60 do beling kabeh, do ra gelem kuliah, ya menderita. Kalau ingin bahagia, solehkan anak. Wa aslih li fi duryati. Bila aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Itu jangan sampai punya anak siji beling kabeh, menderita itu. Pak, anak siji kok nakal kabeh. Nah, oleh karena itu kalau ingin bahagia, anak jangan hanya dibesarkan tapi didewasakan. Bukan hanya produk reproduksi tapi produk regenerasi. Bukan anak biologis, tapi anak psikologis. Iso mikul dhuwur mendem, itu bahagia. Nah kemudian yang keempat apa? Ini tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertobat kepada orang bahagia itu kalau hati dan otaknya tenang. Tidak resah, tidak gelisah, tidak sumpek. Nah, yang sering mengganggu tenangnya jantung dan otak itu dosa. Karena setiap dosa itu pasti melekat, membekas di jantung dan di otak. Maka kalau kita usia 40 ke atas ada sudah mulai degeneratif, kemampuan biologis kita sudah turun, jantung dan otak kita sudah mulai lemah, kok dosanya belum dilepas, bebannya belum dilepas, ya siap-siap kalau tidak serangan jantung ya stroke. Iya, uang stroke kan kadang ketemu uang deg-degan akhirnya kan ya jantungnya rasa sehat. Otaknya mikir ini mau terbayang-bayangnya kan belum selesai ya, lepas. Makanya senang umroh macam kan untuk melepas itu dosa, ben enteng. Jantung kita itu tidak bisa dilepaskan dari dosa, otak kita juga nggak bisa dilepaskan. Maka harus ada fase tobat. Kenapa? Tidak ada orang hebat tanpa punya masa lalu, tidak ada orang jahat tanpa punya masa depan. Siapapun yang menanjak menuju puncak pasti pernah menginjak-injak. Pasti. Nah sekarang 40 tahun sudah lewat puncak, turun, sudah mulai cari ketentraman, kebahagiaan. Dosa tak lepas. Halal bihalal dengan manusia, saling maaf memaafkan. Oh, saya ini neng gini dosa, karo bojo aja nggak salah. Arab mulai ngenteni, arab bojone turu itu, gue kunci dewe-dewe. Arab tonggone rong wawuh nyapu latar dadak ngenteni wis turu kabeh. Lonjoe wedi kenangan tonggone melipir-melipir ya rugi tuh, urip ndak tenang pasti. Ndak bahagia. Orang berdosa itu nggak akan bahagia. Yang kelima apa? Wa inni minal muslim. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi mendekati 40, kalau jenengan harus MPP. Mempersiapkan masa pensiun untuk ikhlas dilepas dari kantor. Kita sudah mulai soft landing. Dari puncak sudah turun. Berserah diri. Pasrah. Karena apa? Tidak boleh ngeyel lagi. Ibarat orang berjalan sudah mengikuti aturan. Regulasi sudah harus ditaati. Jangan dilanggar. Repot. Wes umur swidak tahun, goncengan karo bojone, numpak sepeda motor. Nek lampu merah malah bablas. Lampu hijau malah mandek. Lampu kuning malah mubung-mubung perapatan karo geber-geber knalpot. Ya kok jenenge wis ra tuwa tenan ngono ki. Ming tuwek niku namung tiyang sepah nes tiyang sepuh niku jenenge. Artinya apa? Lampu merah itu untuk memahami larangan. Lampu hijau itu untuk memahami perintah.
lampu kuning itu untuk memahami peringatan. Hidup itu butuh taat kepada jalan ketika ada perintah, berhenti ketika ada larangan, hati-hati ketika ada peringatan. Usia mendekati 60 sudah begitu. Sehingga hidup kita bahagia, tenang. Enggak deg-degan, enggak resah, gelisah. Nah, sekarang 60 ke atas untuk apa? Untuk beruntung. Karena tadi 60 tahun itu usia harapan minimal. Secara de jure kita masih di dunia. Secara de facto kita masih di dunia. Tapi secara de jure sudah bukan warga dunia. Warga kehormatan. Maka kalau sudah 60 tahun, kita sudah waktunya belajar meninggalkan dunia. Bukan belajar meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia, ora sah sinau. Ora sah latihan mati, ora usah. Tapi meninggalkan dunia, mempersiapkan pensiun, nanti tidak dihargai orang, itu disiapkan. Karena apa? Maka pada usia 60, manusia paling tidak oleh Allah ditegur dengan 3 peringatan. Pertama, peringatan fisik. Yakni adanya penurunan kualitas fisik. Bertambah umur, tenaga pasti semakin udur. Pasti. Uban sudah mulai bertabur. Kulit sudah mulai pada kendur. Penglihatan kabur. Gigi pun satu persatu mulai gugur. Kalau makan mesti menuntut yang lentur-lentur, kalau bisa bubur. Nah, ngelek nganggur mesti nang dhuwur tempat tidur, lumah-lumah nang dhuwur kasur, lek ngorok senggar-senggur bolak-balik ngelindur. Jak rembukan apik-apik malih ngelantur gitu. Lah wis suwek meneh, wis lakukan yang sumur pipis wae njaluk ditatur gitu. Itu fisik. Orang mungkin masih nom terus, ora mungkin udah 60. Turun. Yang kedua apa? Mulai tidak butuh dunia. Dunia kita punya, mungkin masih ingin, tapi fisik kita sudah menolak dengan dunia. Maka harus diet, tung. Nah, istilahnya. Dunia itu harus diet, tung. Hati-hati dengan 7G. Apa, Bu? Gula, glepung, garam, gurih-gurih, gorengan, guling-guling kalih garwani. Apa meneh gendakane. Wah, itu sirian kabeh niku. Niku itu sirian kabeh. Jadi hati-hati dengan itu. Karena itu dulu menguntungkan kita, kita butuhkan, tapi sudah mulai tidak dibutuhkan. Harus selektif. Apa dunia yang kedua? Dunia kedua adalah urusan perut. Apa? Di bawah perut. Jadi kalau orang Jawa, dunia itu apa? Tandur kang sumilir tak ijo royo-royo, urusan perut, tak sengguh pengantenan, penganten anyar, urusan di bawah. Kira-kira kalau 60 tahun, pripun Pak nanti Pak? Pak, 10 tahun suami harapan apa ancaman? Nek biyen seminggu ping 3, sekarang lek wis widak tahun ping pira, Pak? Tombok kangennya wis ora iso gitu. Pasti akan menghadapi 60 tahun, pasti akan menghadapi situasi keluarga di mana suami selalu mau tapi tidak selalu mampu, dan istri sebenarnya selalu mampu tapi tidak selalu. Ibu-ibu sebelum itu aja sudah banyak yang nggak selalu mau ya Pak ya. Bapak-bapak untuk itu harus berjuang mati-matian. Kadang-kadang malah diajak juga ancaman. Sehingga ibu-ibu kalau sudah 50 tahun ke atas, kalau mau ke tempat tidur senjatanya minimal 2. Tangan kanan botol Orson kasih air hangat, tangan kiri botol minyak kayu putih. Yang kanan untuk tolak suami, yang kiri untuk tolak angin kan gitu. Wah, diseko angin itu garwane masuk mulai putuslah harapanku kan gitu. Sudah mulai tidak butuh dunia. Meskipun kita kaya raya, punya simbol-simbol dunia. Masalah perut dan sedikit di bawah perut sudah mulai harus diukur. Kalau tidak, kita hancur sebelum mati. Kemudian yang ketiga, mulai tidak dibutuhkan oleh dunianya. Tergantung kita aktif di dunia apa. Semakin fisik, semakin cepat. Semakin spiritual, semakin lambat. Kita lama. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak olahragawan, juara dunia sekalipun, kudu dilingke jatah mungkin yang donyomu dalam dunia olahraga hanya 35 tahun. Jadi kalau sudah 35 tahun, persiapkan. Kamu akan jadi pelatih, apa jadi sponsor, apa jadi promotor. Amat
Atau bisnis yang lain, jangan memperlahan gitu. Nanti KO kamu dengan yang lebih. Mengandalkan kecantikan alamiah, 40 tahun wis kalah karo sing nom. Artis-artis yang tidak punya kemampuan acting tinggi, hanya cantik aja, ya wis kalah dengan yang lebih muda. Mengandalkan otak, biasanya mengandalkan keahlian, itu kira-kira ya 55. Di BUMN itu 55 sudah pulang saja Pak Des, serasa di kantor. Nggak kompetitif. Tidak ke komputer malah kesetrum ngerepoti kancane. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini sehebat apapun jenengan 58 kudu siap untuk tidak dibutuhkan di sini. Jadi guru yang 60 tahun kondur mawon Mbah Kakung ngerasa ngarep kelas ndak kagan cerita. Transfer nilai rada didadi mumet malah ngkone walik-walik. Jadi ada saatnya manusia itu di dunia tidak butuh dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Nah, saat itulah kita mulai punya target yang keempat. Beruntung. Jadi kalau ibaratnya mati itu kan tutup buku. Sehingga malaikat raqib dan atid yang nyatat buku kita itu nanti bukunya ditutup. Ketika sudah datang malaikat Israel, tutup buku. Nah, tergantung kita mentalnya apa? Mental bisnis, apa mental petarung, apa mental adu nasib. Kalau bisnis ada 3 pilihan. Saya ketika tutup buku, saya beruntung, saya impas, apa saya rugi. Kalau pengadu nasib, ketika saya tutup buku, aku ki bejo, aku ki gelo, apa aku ki getun. Kalau sebagai petarung di dunia, saya akan menang, apa saya akan seri, apa saya akan kalah. Itu pilihan. Kira-kira Bapak Ibu suruh milih mana? Suruh pilih mana? Menjadi orang beruntung, menjadi orang impas, apa menjadi orang rugi? Kalau bertarung kita akan menang, seri, apa draw? Nah, kalau orang Jawa itu pilihan itu cuma 2. Dondong apa salah, duku cilik-cilik. Ngandong apa? Becak. Pilihannya memang loro. Ngandong apa becak? Menang atau seri? Gitu? Untung apa? Impas. Tidak ada pilihan rugi melaku timik-timik kira ditawake. Ndong apa becak kok milih melaku timik-timik, ora pareng derek. Ngerepoti. Ditinggal bunga-bunga dinteni ra mlaku-mlaku. Mengko ibu rawuh ngasta oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi wong urip kok masih dipikir meng kacang karo roti. Ya ora usah yang pasar nunggu oleh-oleh ya. Saiki malah kei duit wae sangu dhisik ya, Pak. Enggak rek micut HP engko sing diteri dhewe wanganan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah orang idealnya yang beruntung. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka puasa kita nanti Ramadan adalah puasa yang mengantarkan kita jadi orang beruntung. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal 3 model puasa. Puasanya orang yang beruntung, puasanya orang yang impas, dan puasanya orang yang rugi. Kalau ingin rugi, ya ada resepnya. Kalau ingin impas, ada resepnya. Kalau ingin untung, ada resepnya. Kalau ingin rugi, resepnya apa? Silakan baca surat Al-Munafikun ayat 9. Sampai 10, nanti apa 11 sampai akhir 3 ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu, apalagi pangananmu, minumanmu, kolakmu, bulan Ramadan, TV-mu, itu sampai melalaikan kamu mengingat Allah dalam bulan Ramadan. Atau yang lain. Pada siapa yang di bulan-bulan kayak mikir ke anak, mikir ke bondo, mikir ke panganan, mikir ke ini, dia akan rugi. Tapi kalau mau impas, syaratnya apa? Surat Fatir, surat 35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, yang menegakkan sholat, yang mau menginfakkan rezekinya di saat sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Impas.
cucuk leh Ramadan, oh gelem tadarus kok. Oh gelem ngaji nambah ilmu. Oh gelem sholat raweh. Oh gelem infak. Nah, itu minimal Ramadan kita isi dengan itu. Itu yang membuat kita impas, cucuk. Tapi kalau kita ingin beruntung tidak sekedar itu. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah metode, carilah wasilah, carilah strategi yang menyampaikan tujuan target-target tadi dan berjihadlah, berjuang penuh pengorbanan kesungguhan di jalan Allah itu agar kamu beruntung. Jadi, nek pengen beruntung ya ngandong. Udah, nek pengen ya melaku. Tahu, wis protes tenggoraan. Terpaksa harus dapat rezeki dulu. Ya, ternyata untuk dapat rezeki leren dhisik ya. Dan nyambut gawe. Ada isoma. Nah, Bapak Ibu, kalau kita buat contoh analogi, maka ada 3 model berpuasa. Yang pertama adalah puasa model ular. Yang kedua, puasa model bayi. Yang ketiga, puasa model ulat. Jadi enek posone ular, enek posone bayi, enek posone ular. Kalau jenengan besok Ramadan kok meng posone poso ular, puasa ular, pasti rugi. Ya ular itu apa? Ular itu berpuasa, tapi targetnya apa? Hanya untuk persiapan membesarkan badan dan memanjangkan badan. Meningkatkan sawahnya sawah kuantitatif. Peningkatannya kuantitas. Mengarep ngedek awak, kemudian dawak awak. Maka gayanya sahur saja wis beda. Kula ki lek sahur pol-polan. Melekar. Makan sekenyang-kenyangnya. Nganti ra iso obah bar sahur. Dadi wong sing poso niku ya bar sahur ora subuhan ora turu meneh itu ya poso ulo, ada yang melungker. Targetnya ben lemu itu gitu. Nah, buktinya apa setelah puasa? Buktinya hanya baju baru. Maka ular itu kalau bar poso nelungsungi. Ganti baju yang lama dilepas, ganti baju yang baru. Bentuknya tetap ular, namanya tetap ular, perilakunya tetap ular. Sebagai ancaman, bukan sebagai harapan. Enek wong Ramadan sing ganggu wong liya nek sing lewat itu mesti merton diero kaget ngono bangga ulah kuwi. Nek wong salat Id pengen khusuk ditawanin tek-tekan plembungan kemana ngoten niku jenenge ora iso khusuk niku jenenge ulah gitu mudik ning dalan wani ngamuk-ngamuk anu nyerepet-repet ganggu itu jenenge ulah. Pemeneh mudik menggawa barang sithik balik ning Jogja ngebaki bagasi barangnya wong togo kabeh ulah. Nah itu banyak orang yang puasa itu yang didapat cuma lapar dan dahaga saja sehingga dia jadi jelek. Itu poso ulah. Yang kedua puasa bayi. Bayi itu kalau puasa namanya ngenteng-ngentengi. Jadi ibu-ibu itu kalau punya bayi mengamati proses tumbuh kembangnya pasti ada fase jeda pertumbuhan namanya ngenteng-ngentengi untuk meningkatkan perkembangan. Itu poso, menolak makan dan menolak minum. Tapi karena kita sayang, kita paksa. Akhirnya apa? Protes dalam bentuk diare dan demam. Diare untuk menguras perut supaya yang dipaksakan tadi keluar karena harus poso. Dia demam biar dapat perhatian, kasih sayang yang lebih supaya dia berkembang. Nah, maka buktinya apa? Setelah puasa bayi munda akale, tambah pintere.
Oh, lah wingi ngono. Maneman yang dokter dewasa larang tibake ngenteng, ngentengi untune arep tukul. Ngoten niku lho gitu. Oh, arep melaku. Ngoten niku. Oh, lagi arep iso ngomong makane wingi ngenteng. Jadi puasanya baik, puasa yang melahirkan sawal, peningkatan, tapi sudah kualitas. Sehingga kita jadi dewasa, jadi itu kan apa? Dulu sering puasa tadi secara alami menolak makan dan minum untuk membuat jeda fisik, memberi kesempatan psikisnya tumbuh, berkembang. Kemudian yang ketiga, puasanya ulat. Ulat itu kalau puasa itu mampu mengantarkan hijrah, revolusioner, inkilab, konversi. Dari jahiliyah menuju islami, dari gelap menjadi cahaya. Minat dulu mati ilan nur. Dari sama sekali tidak ada nilai positifnya menjadi yang tidak punya nilai negatifnya. Itu ulat. Lek rong poso sik dadi ular ya ngragas, ngateli, jijiki, ngerusak wis. Sing dipikire nglemokke awak gitu. Ra mikir hal halam ganggu, pokoknya nah itu jenenge jangankan ular itu jangankan dekat ibu jauh-jauh wis girap-girap gitu kan. Nah, tapi kalau sudah berpuasa, sudah berkepompong, ulat revolusi secara diametral berubah. Namanya aja berubah dari ulat jadi kupu. Makanya orang-orang yang hijrah itu namanya sekuler jadi Islami. Cassius Clay jadi Muhammad Ali, Cat Stevens jadi Yusuf Islam. Itu Henry Laksono Nugroho jadi Abdullah Sunono, Darwadi jadi Abdul Aziz, Sumarno jadi Ahmad Nur Umam. Ingin merubah diri. Saya dulu juga ingin hijrah nama tahun 79 gitu. Akan saya ganti Abdul Rahman Haris itu. Ya ben wangun toh Al Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Haris. Untuk pesantren Miftahun Najah wangun toh Al Mukarram Didik Purwodarsono ya lagu toh lah. Nah, pengen ngono tapi matur bapak saya digetak. Aku jeneng kok agar jeplak le. Oh gitu kan. Saya kasih nama kamu tidak terbuka mulut. Aku ki wong Jawa orang ngerti basa Arab. Jenengmu ki dongaku. Didiknya aku pengen didik kowe biar jadi orang berpendidikan. Syukur kamu besok bisa didik orang lain. Purwo ki wiwitan tidak sekedar anak pertama lahir duluan. Tapi kamu pelopor perintis tempatmu besok di depan. Darsono itu yang bisa diteladani, dicontoh minimal oleh adik-adikmu. Apa salah aku jenenge kowe ngono kuwi? Dengan kasih jenenge basa Arab do maling nyopet akeh ngono. Ana tentu koruptor-koruptor. Nah, makanya saya enggak berani ngotak-ngatik nama saya. Ya. Enggak berani ngotak-ngatik. Itu hijrah. Jadi dari ulat menjadi kupu. Tidak hanya sekedar namanya yang berubah, bentuknya berubah dari gendut, tambun jadi langsing. Lincah. Di Sawang saja indah, menyenangkan, tidak menakutkan lagi. Kedatangan sudah diharapkan membantu penyerbukan bunga jadi buah, barokah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya itu pilihan. Besok Ramadan kita itu akan kita buat untuk membuat kita rugi, terus ditariki buka bersama neng kampung neng ini orangnya asile, gitu. Mengkelambi anyar saja, apa akan meningkat sedikit, lebih soleh, mau berinfak, mau ngaji, mau ini, apa saya akan revolusi, akan merubah. Nah ini pilihan. Nah kalau kita ingin jadi yang beruntung, berpuasa model ulat, itu kita menjadi orang yang bejo, kita ingin menjadi orang yang ngandong, bukan laku timid-timid dan becak, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. 5 kali 3, ada 15 hal. 5. Yang pertama apa? 5 target. Ramadan harus punya target. Di samping makan kita mencegah yang membatalkan, kita punya target 5. Pertama apa? La'alakum tatakun. Menjadi orang yang bertakwa. Itu prinsip jelas. Itkum minan nar, terbebas dari api neraka. Terampuni segala dosa. Bersih.
Yang ketiga, kita targetnya apa? Targetnya dapat Lailatul Qadar. Menutup kekurangan pahala kita dengan pahala yang berlipat ganda sampai satu malam saja lebih dari 1000 bulan. Itu harus target kita cari. Yang ketiga, empat, kita harus bisa Idul Fitri. Menjadi manusia yang manusia. Bukan sekedar homo economicus, bukan sekedar zoon politikon, hayawanonatik, tapi kita adalah manusia. Yang keempat, lima, kita targetnya untuk Syawal, peningkatan. Bukan peningkatan berat badan, tapi peningkatan kualitas. Begitu puasanya tamat, maksiati kumat, tulo. Begitu datang lebaran, segala kebaikan Ramadannya bubar, ulo. Jangan begitu datang setan dilepas jadi kesetanan kembali, itu ulo. Nah, kita tidak seperti itu. Nah, 5 target. Yang kedua, Bapak Ibu, ada 5 aktivitas untuk mengisi Ramadan. Di samping kita harus yakinkan Ramadan puasa kita sah. Itu puasa kita, karena rukun Islam itu salah satunya puasa itu harus sah. Jangan sampai membatalkan puasa tanpa alasan syar'i, sah, maka dipahami fikihnya yang membatalkan apa. Itu kemudian kita isi dengan 5 aktivitas yang disebut di dalam surat Ad-Dariyat 21. Innal muttaqina fi jannati wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan masuk surga, dimasukkan ke dalam surga yang bermata air. Yang di dalamnya tidak ada larangan lagi, tidak ada. Dan yang dunia kan prasmanan sok dilarang itu. Makan apa ora oleh, makan ini wedi gitu. Sope Mbah sunduke mawon saat ini. Apa? Sope duduke mawon. Saat ini sunduke mawon itu. Mangan sate ora wani, asin sithik tensi tinggi, goreng cumi-cumi alergi. Sambil goreng hati asam uratnya kumat lagi, kasih minum manis minta ganti. Karena sudah punya pabrik gula sendiri gitu. Sudah ereksi, wah, itu dunia itu begitu. Di surga nggak ada lagi larangan, bebas. Gitu. Nah, syaratnya apa? 5. Pertama, Pak, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu ketika di dunia atau pada bulan Ramadan dia latihan jadi orang baik. Latihan jadi kupu tadi. Merubah yang jelek ulat jadi kupu, jadi orang ihsan, jadi orang baik. Apa tandanya kupu? Orang baik. Ya. 3. Surat Al-Imran 134 itu biasanya dibahas pada saat sawalan. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhimnal ghaid wal afina aninnas. Harus latihan untuk menjadi pelayan yang baik, yang ikhlas. Berpikir apa yang saya berikan di waktu lapang maupun di waktu. Ketika melayani harus sabar, menahan diri, tidak emosional. Tidak gampang terpancing oleh provokator yang gaya. Nah, saya kemarin ngambil uang, narik uang di bank itu, nunggunya itu 1 jam 5 menit. Narik duitnya dia kok nunggu 1 jam. Aku ya latihan ngampet Pak, arep poso kaya Rasulullah. Ternyata apa? Ada 2 orang yang mencari dana untuk nyumbang yang korban banjir itu, tellernya itu harus ngitung duit 500. Ada kumpul nih kalau timburine lah yo kudu sabar itu. Jadi pelayan itu karena ya kita yo ngampet arep nesu ya. Gitu teller dhisik nang ngendi ganti-ganti atusan ini. Kabeh dari nyari sumbangan itu kumpul kayak ngono dihitung. Ya, ini ya kudu melayani kan. Harus baik. Melayani dengan ikhlas, menerima risiko dengan sabar, tidak marah. Yang ketiga, wal afina aninnas. Memaafkan, udah, tidak ada dendam, tidak ada itu orang baik. Kupu itu sifatnya itu. Siapa? Terbang, memberi di atas, bukan di bawah, bukan nempel lagi di daun, hidupnya seperti ulat. Nah, kemudian yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ya, pada bulan Ramadan di samping kita jadi latihan jadi orang baik tadi, kita menjadi orang yang mengurangi tidur malam. Sesungguhnya mereka kalau malam
lebih malam, bangun lebih pagi. Tidur lebih malam untuk traweh, untuk tadarus, untuk mendengarkan pengajian, tidur lebih pagi untuk sahur. Nah, itu lebih awal. Nah, kemudian tidurnya sedikit. Yang kemudian yang ketiga, wabil askarihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahurnya mereka itu beristighfar. Jadi tandanya bukan kalau ular tadi kan sahurnya jadi warek, sangu arep poso. Tapi ini enggak. Kita sahur itu bukan hanya untuk sekedar sarapan, tapi kita sahur untuk memanfaatkan momentum sepertiga malam terakhir. Di saat Allah turun ke langit dunia, mendekati kita, menawarkan ampunan, menawarkan pertolongan, dan menawarkan terkabulnya. Bil asharihum yastaghfirun. Ayat 18. Nah, ayat 19-nya, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dari hartanya itu ada yang dikeluarkan terhadap yang punya hak. Jadi harta kita ada haknya orang lain. Ini mas zakat. Itu untuk yang meminta maupun yang tidak minta. Artinya harta kita produktifkan untuk akhirat. Kalau Bapak Ibu belum punya sasaran, saya juga mau nerima. Baik untuk berupa wakaf, saya juga bangun masjid dan bangun pondok. Kalau untuk yang biasa, saudara biasa, silahkan saya juga membuka untuk sahur dan bukanya para santri. Itu satu paket, ya 25.000, 15.000 untuk buka, 10.000 untuk sahur. Nah, untuk para santri, monggo kalau mau silahkan. Santri kami 15 hari awal Ramadan di pondok belum dipulangkan, nanti setelah itu baru dipulangkan. Kami sudah offline karena memang jadi santri pakai online memang agak sulit. Jadi harus, karena ya corona kan harus diilmui ya toh, punya ilmu menghadapi corona toh. Ya, corona itu menurut yang saya ketahui kan penyakitnya ada, virusnya ada, tapi kan yang mematikan itu kan kalau yang diserang punya komorbid. Nah, berarti kan anak-anak aman dari rata-rata anak kan aman dari komorbid. Kan biasanya kan nggak ada anak sekian persen darah tinggi, kan sakit gula, anak nggak mematikan. Kalau contoh kena itu nggak akan mematikan. Yang kedua, virus corona itu kan penularannya ada sanadnya, jalurnya tuh jelas dari siapa. Ya ada putus sanadnya aja. Anak diisolasi betul-betul, orang luar yang mengantarkan barang, mengantarkan diseleksi betul, orang tua ya diminta tidak nengok anak. Ya di camp sudah masuk dirapit dulu sehat, sudah. Yang ketiga, ya orang kena sakit sebangsa virus itu kan karena imunitasnya lemah. Yang penting makanya digizi. Enak, ya udah aman, alhamdulillah. 2 semester jalan nggak ada apa-apa. Ya, kalau ada yang nggak bisa nyium, ya rasa dilapor ke dhisik, diisolasi dewe, malah ada digeger. Anak-anak mau dimakan bergizi, raja berkontrol, ya waras ini. Apa sih, anak sih dia proyek ya tak ngerti. Ibu itu mengatasi corona itu gampang, di pondok itu gampang sebetulnya karena mereka di camp bisa dikontrol. Nah, kemudian tadi harta. Yang kelima, Bapak Ibu, Ramadan nanti kita harus jadi kupu punya 2 sayap. Sayap kanan, jangan sayap patah atau sayap sebelah, tapi 2 sayap untuk terbang. Ayat 20 dan 21 surat Ad-Dariyat. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita harus seimbang antara eksternal dan internal, antara fardu kifayah dan fardu ain, melaksanakan tugas sosial dengan tugas individual. Tapi ya ibadah. Nah, itu semua kita pakai. Jangan jadi orang hanya mencari kerja, mencari nafkah ini, tapi lupa diri. Atau mengingatkan diri, tapi lupa kehidupan sosial. Seimbang. Surat itu. Ada lihat ayat 20. Itu kupu itu punya 2 sayap. Itu. Wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi itu sebagai tanda-tanda kita bagi orang yang yakin, wa fi anfusikum afala tubsirun, kepada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Nah, yang ketiga, tandanya kalau puasa kita sukses apa? Puasa kita beruntung apa? Nanti di bulan Syawal kita akan melihat hasilnya.
Setidak-tidaknya kita merasakan ada hasilnya. Hasilnya apa? Minimal 5. Silahkan Bapak Ibu baca surat At-Tolak ayat 2 sampai hadiah untuk orang yang bertakwa. Tapi kan puasa itu kan la'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang takwa. Orang takwa itu akan dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya 5 minimal. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan solusi baginya. Diberi jalan keluar. Paling tidak dengan Ramadan yang beruntung tadi, Bapak Ibu, semua keruwetan akan terurai. Baik keruwetan pribadi maupun keruwetan sosial. Selesai. Solusi, makhraja, jalan keluar. Ya minimal keruwetan pribadi kita lah. Saya sudah berdamai dengan masalah, saya sudah berdamai dengan dendam, saya sudah itu. Nah, minimal saya merdeka. Yang dulu sumpek, mumet, ruwet, ya urip kan bisa dirasake sumpek apa? Disawang ruwet, dipikir mumet, dirasake sumpek neng dodo sesek. Neng lek dilakoni iki jane gremet kok. Kadang-kadang kan kita selalu memikirkan itu. Makanya ndang do budak ya akeh mikir urip. Saya itu nggak pernah mikir, Pak. Orang pernah mikir, orang pernah nyawang, orang pernah ngerasakan. Maka usia saya 61 tahun, itu rambut saya belum banyak yang putih. Karena orang tahu mikir, ya orang botak, orang tahu mikir. Orang kuat selehke. Lah dipaksa. Ya orang tahu nyawang saya neko-neko, banding-banding orang. Maka usia 61 tahun, saya baca tanpa kacamata bisa. Gitu. Hatiku ya tenang-tenang wae, ora tahu sumpek, ora kuat tinggal turu pasrahke hasbiyallahu la ilaha illahu apa mun nek turu meneh maka isi satu heran. Lah akeh gawean akeh pikiran malah ngorok lho. Lah yo dipikir ora tekan waktu dibaca ya tinggal turu wae. Nah itu. Jadi ada solusi. Apapun makhraja. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tandanya orang sukses Ramadan, rezekinya ada kuantum. Datang rezeki yang tak terduga. Ada rezeki yang bi ghairi hisab. Nah, yang tidak terduga. Minimal pengeluaran kita sedikit. Jadi rezeki itu bukan jumlah yang kita terima. Tapi juga sulitnya pengeluaran. Jadi itu banyak mah gajinya besar, tapi pengeluaran banyak. Dengan gajinya besar, tapi kalau pengeluarannya sedikit kan itu. Milihnya ya itu kadang-kadang kan kita berpikir rezeki itu yang kita datang, yang masuk. Ada anggaran pendapatan dan belanja. Pengeluaran dan debit kredit. Nah, orang sekarang mikirnya rezeki yang masuk. Tapi pengeluarannya yang banyak. Akhirnya ya suka ya tambah-tambah. Anak gajinya akeh ning loro-loron. Ibu-ibu kerja di rumah katanya membantu suami. Ning susune yo larang ya, Pak. Kalau kena kanker orang nyusoni yo larang ya obatnya gitu. Jadi kalau bisa itu ada rezeki yang selesai. Kemudian yang ketiga apa? Tanda orang barokah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah urusannya. Bukan tidak dikasih urusan, tapi dimudahkan, ditolong. Coba Ibu, ngasuh anak 1 dengan anak 6 repot mana? Anak saya 6 loh. Kenapa repot mana? Nek disawang ya ruwet sing 6. Nek dilakoni rung mesti. Malah enak sing 6 karena Pak, anak 6 itu biasanya manut wong tua. Lek anak siji wong tua manut anak kan gitu. Gitu. Kalau anak banyak, itu orang tua yang hebat, yang kuasa. Tapi kalau anak sedikit, orang tua yang ngalah. Manggil anak mas, mau manggil anak kok mas. Itu betul. Aku rasa setuju. Jadi anak orang tua kok nyeluk anak mas, dia ora setuju. Anak ya anak. Ngelatih, ya sing dilatih. Kok kita yang begitu? Karena pada memanggil mas, menggede, berarti kita menurunkan status kita. Kita semakin tidak berdaya di hadapan anak. Ya wajar kalau anak ngeyel, karena mau dimaske kok gitu. Ya itu, jadi kolan sadida, perkataan yang benar, anak ya anak. Nah jadi, tadi, mudah urusannya. Coba ndulang saja, lah anak siji. Kan kadang-kadang sing ndulang wong telu. Betul?
Bapak ibu yang dulang, kesel rantek bapak yang ganteng ini ditampek sing bae melu-melu malah di. Lah aku ya ora mungkin anak 6 go panci mubeng kampung ya ora mungkin. Hujan-hujan godhoke te lorong kilo ngoten niku kayak gula klapa adem sithik ting-ting do mara kabeh nek sing dilatih panci dilatih entong. Nantang beling rawani beling kerasi gitu, tegasi gitu. 5. Apa ya arep minggat tenan. Maka didik anak itu pinter, kendel, tegel, prigel, supel. Pinter melihat potensi, berani kendel ngambil keputusan, tegel tega anak untuk dilatih untuk realistis, menderita, prigel kita heroik jadi contoh, supel kita bisa berkomunikasi dengan baik. Pinter, kendel, tegel, prigel, supel, kempel dari sisi sukses kan gitu. Nah jadi yang keempat hadiah orang takwa apa? Wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan ditutupi aib-aib. Dosanya diampuni, aibnya ditutupi sehingga terhormat di lingkungannya, berwibawa dan mulia. Yang tidak punya aib. Saya itu aibnya banyak, maka nggak berani nyeramai istri banyak. Lek adoh mambu wangi, lek cedak mambu ai gitu jenengan wae atau roh aku ya ketoke mulya apik ora duwe elek gitu. Makane gelem ngrungokke ceramah nyatet barang. Bojoku ora mungkin. Bojoku ora mungkin ra enak karo mbeguru lah nek ustaz kok wani ceramah bojone 5 menit dirungokke piye carane. Lagi assalamualaikum sprek kumbane akeh jadi. Jadi artinya itu aib kita ditutup. Yang kelima, orang yang berhasil dapat barokah tadi adalah maka sahrul mubarak, bulan barokah. Apa wayuk dimlahu ajro dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Jadi amalnya semakin bertambah, semakin ikhlas sehingga pahalanya semakin banyak. Itulah Bapak Ibu hadiah orang yang itu besok terhindar dari neraka dan akan dimasukkan ke surga. Dunianya baik, akhiratnya baik. Saya kira itu saja nggih. Monggo nanti setelah dipersiapkan kalau soal fikihnya puasa itu ibadah yang paling sedikit fikihnya. Wong ming meninggalkan yang dilarang toh. Rukune poso ki ming niat karo meninggalkan yang dilarang. Yang eksak membatalkan ki ming telu jane. Makan, minum dan seks. Ming itu aja. Iso ngampet ngotelu, ngelih ngelak karo napa? Latihan lek poso sing hari, lek ngelak, leh ngombe mengko. Lek ngeleh, leh dahar mengko. Lek Nah, itu yang paling tambah nanti ya macam-macam. Nah, tapi ya dikurangilah yang merusak puasa, bukan membatalkan. Itu leh ngerasani ya dihilangkan. Nah, itu yang tapi yang membatalkan tadi puasa kita sah ya tadi ya kecuali ibu haid atau ya nifas itu memang batal. Ya kalau mengimunisasi batal gitu. Tapi kalau diinfus batal. Infus itu kan makanan gitu. Suntik vitamin ya batal. Apa? Vaksin nggak batal karena bukan makanan. Karena tambah warna malah tambah ngeleh obat vaksin gitu. Jadi kalau infus itu kan makan masuk jadi berkah jadi sehat. Vitamin juga gitu. Tapi kalau sakit kemudian harus disuntik obat enggak. Tapi ya kalau orang sakit sebaiknya tidak puasa kalau parah tadi ada ayatnya kan gitu. Kalau sakit atau bepergian. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, oh ke Malioboro siang-siang kok ana es langganan wis kemecer wis tak batalke saudara ora iso. Iku ora kena disaur yang kayak gitu itu bukan alasan syar'i. Kecoba lek pengen tuku es neng Malang oleh jadi musafir dulu ke Malang beli es gitu. Kalau main neng Malioboro Yogyakarta neng Malioboro ngelak-ngelak pengen wah kemudian jadi aku itu langgananku umpung rene tak ngombe ora oleh. Gitu. Jadi itu saja kira-kira soal fikih saya kira sudah wis pirang-pirang lah poso mesti kan ngerti. Saya ingin mencari tadi sela-sela yang belum pernah dikaji oleh ustadz-ustadz yang lain. Itu aja, monggo diatur bagaimana forumnya. Selesai apa masih ada tanya jawab dan di undangan sampai jam 11 ya saya akan
gunakan maksimal. Enggak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Apakah diperkenankan mungkin ada perwakilan yang tanya? Monggo. Monggo Bapak Ibu, jika ada perwakilan mungkin satu perwakilan yang luring dan satu perwakilan yang daring, monggo dipersilahkan. Monggo bagi yang daring jika akan bertanya bisa raise hand. Baik, sepertinya tidak ada Pak Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Ustadz Didi, kami persilahkan. Monggo ditutup dengan doa, mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kesehatan, kekuatan, usia yang panjang, yang produktif untuk dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 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 atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Didi. Demikian tadi ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz Didi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Kita tutup pengajian pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatian dan kehadirannya baik secara luring ataupun daring. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Saya di sini sebagai pembawa acara minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati semuanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habib Allah ya Habib al-qalbi ya khair al-baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Halo teman-teman semua, like and subscribe video kita ya. Follow kita juga di sini. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Ya Bye. Rasulullah ya Rasulullah oh ya Jamalu ya Jamalu oh ya Jamalu ya Jamalu oh ya Jamalu ya Jamalu Sidana